Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Ia lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Sebab itu, mintalah kepada Tuan pemilik tuaian agar ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau kantong perbekalan atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai bagi rumah ini. Jika di situ ada orang yang layak menerima damai, maka salamu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salamu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Sesudah menyelesaikan perutusannya, ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberi kamu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa atas segala kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudari yang terkasih, panenan di ladang Tuhan sangat melimpah. Untuk itu diperlukan banyak para pekerja untuk menuai panenan yang melimpah. Tuhan kita Yesus Kristus ketika masih berada di Galilea, Ia telah memanggil 12 murid dan mereka ditetapkan sebagai rasul. Dan mereka ini diutus olehnya untuk mewartakan kabar gembira. Namun kita ketahui para kekasih panenan yang melimpah, dan Tuhan Yesus mengutus 12 muridnya tentu terasa sangat kurang, masih kurang. Maka ketika Tuhan Yesus berada di sekitar Samaria dalam perjalanannya menuju Yerusalem, Tuhan Yesus menetapkan 70 murid diutus untuk mendahului Tuhan Yesus yang akan mengunjungi ke tempat dan kota yang akan Tuhan Yesus kunjungi. 70 murid menyimpulkan akan 70 bangsa yang ada di muka bumi. Di sini mau menegaskan bahwa pewartaan Tuhan Yesus, keselamatan diperuntukkan bagi semua bangsa, semua umat manusia yang ada di muka bumi ini. Dan tadi kita melihat Tuhan Yesus menyadarkan mereka bahwa Tuhan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Mereka diajak untuk berdoa, minta kepada yang punya Tuhan, Allah Bapa sendiri, supaya mengutus banyak pekerja. Mereka diminta untuk berdoa supaya para pekerja juga melimpah, juga banyak untuk menuai tuaian yang berlimpah. Saudara-saudari yang kasih, tentu meminta saja tidak cukup bagi para muridnya, maka akhirnya mereka diutus oleh Tuhan Yesus. Mereka diutus berdua-dua. Selain untuk saling mendukung, diutus berdua-dua, tentu tujuannya bila kesaksian, pewartaan dinyatakan oleh 2 orang, maka kesaksian pewartaan tidak akan diragukan oleh para pendengarnya. Dan Tuhan Yesus memberi pesan secara rinci apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam menjalankan tugas perutusan ini. Tentu mereka diutus untuk pertama-tama membawa damai sejahtera, damai dari Allah sendiri untuk dibagikan kepada keluarga yang menerimanya. Mereka juga diutus untuk menyembuhkan orang sakit dan juga mewartakan kerajaan Allah
sudah dekat. Supaya para murid mampu menjalankan tugas perutusan ini, kuasa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, kuasa yang ada padanya juga dilimpahkan ya, kepada para murid, sehingga dengan kuasa Tuhan sendiri para murid dapat melakukan tugas perutusan ini. Saudara-saudari yang kasih, dan dalam bagian akhir bacaan Injil, mereka setelah menjalankan tugas perutusan, ke-70 murid kembali dengan gembira, dengan sukacita. Dan Tuhan Yesus mendidik mereka, mengajar mereka bagaimana mereka harus mendasarkan pada sukacita yang sejati, bukan karena roh-roh jahat tunduk kepadanya, tetapi nama mereka terdaftar di surga. Ini para murid dididik, diajar oleh Tuhan Yesus untuk mendasarkan sukacita pada yang sejati, sukacita yang asli, yang sesuai dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Saudara-saudari kasih, melalui sabda Tuhan ini menyadarkan kita semua, para murid Tuhan Yesus Kristus, semua murid Tuhan Yesus adalah utusannya. Semua muridnya, baik murid pertama sampai murid terakhir pada akhir zaman adalah utusannya. Murid pertama para rasul. Dan kita melihat di sini bagaimana iman itu diteruskan dengan adanya pewartaan. Iman itu diteruskan dari generasi ke generasi. Di sini kita melihat ada estafet iman dengan Tuhan kita Yesus Kristus diwartakan, kabar gembira, kabar keselamatan diwartakan sampai ujung bumi, sepanjang zaman, sepanjang masa terjadi penerusan iman. Dan akhirnya Pak Sekalian kasih, iman itu juga dianugerahkan kepada kita saat ini, dan saat sekarang kita merayakan peristiwa iman, peristiwa keselamatan, penebusan umat manusia melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Maka sekarang kita disadarkan, kita mempunyai tanggung jawab sebagai utusan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita ini murid Tuhan Yesus, maka kita pun juga menerima tugas perutusan dari Dia untuk menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini, mewujud nyatakan kerajaan Allah yang sudah datang dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kita diutus untuk mewartakan kabar keselamatan ini kepada siapapun. Seperti 70 murid diutus oleh Tuhan
ke tempat-tempat yang akan Tuhan kunjungi. Demikian juga kita pun diutus oleh Tuhan Yesus kepada sesama kita. Tuhan Yesus pun juga akan mengunjungi mereka, mengunjungi hati budi mereka. Maka kita para muridnya sebagai pendahulu yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan kita. Hendaknya kita membuka jalan bagi Tuhan kita dengan kita memberi kesaksian akan kabar gembira, kabar keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, sebagaimana 70 murid, mereka diberi kuasa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian juga dalam perayaan Ekaristi, ini kita pun juga diberi kuasa oleh Dia dalam tubuh dan darahnya. Tubuh dan darahnya kita terima, dianugerahkan kepada kita. Ini juga menjadi kekuatan bagi kita, supaya kita dapat menjalankan tugas perutusan ini. Tuhan Yesus sendiri hadir dalam diri kita, dan ini kekuatan Dia sendiri yang akan memampukan kita dalam menjalankan tugas perutusan ini. Dan kita melihat setelah para murid menjalankan tugas perutusan, mereka bersukacita. Hendaknya kita pun juga bersukacita sebagai utusan Tuhan Yesus yang diberi kepercayaan untuk meneruskan karyanya, misinya. Hendaknya kita juga bersemangat, bergembira, bersukacita, dan kita diajak mendasarkan sukacita kita karena nama kita terdaftar di surga.